Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutars. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawannya secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini di mana kalau kita lihat bersama-sama ya bro ya. Untuk Fair and Greed Index masih stabil sebenarnya di area 43, 48. Indeksnya altcoin berada di area ya 23, Bro. Oke, masih dalam kategori apa? Bitcoin session ya, belum masuk ke alt session. Terus kalau kita lihat untuk net flow-nya ETF di area 400 jutaan ya, Bro ya. Terus di sini bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, aduh, pusing aku kalau lihat Bitcoin dominance itu hawanya itu pingin nampol Bitcoin dominance gitu bro ya, karena kita berharap itu Bitcoin dominance itu turun sampai Palung Mariana gitu loh, tapi ini kok malah masih kuat banget gitu bro ya, masih sangat strong malah di area 64,1 gitu kan. Padahal kita berharap itu Bitcoin dominance itu segera turun biar altcoin itu pumping gitu ya bro ya. Ini malah kayak gini ya kan. Kalau gini bro ya, semisal contoh aja bro ya. Pasti ini akan bullish kalau Trump mau mengatakan ini ya. Oke lah dia menjadi penengah untuk sistem damai antara kedua negara yang sedang konflik tersebut ya bro. Mungkin di sini market akan apa ya, membaik gitu bro ya. Oke, kita langsung saja bro karena banyak sekali permintaan dari teman-teman semua. Bang, tolong nih ya bahasin Pi Network nih bang ya. Apakah dia masih naik? Apakah kita akan cut loss dan sebagainya bang ya? Udah Maya nih ya kan. Saya sempat profit tapi sangkut lagi gitu kan. Saya udah profit ya tapi belum saya tarik gitu kan. Banyak sekali pertanyaan daripada teman-teman untuk Pi Network. Oke, kita langsung gas. Kita akan bicara sesuai fakta dan data. Nah, jadi di sini bro, jaringan Pi itu kan meningkatkan proses KYC dengan fitur sinkronisasi baru menjelang Pi Today ya. Kemarin itu saya sempat ngelihat postingan daripada ya announcement tentang KYC ini ya bro ya. Dan itu ada salah satu komentar yang cukup bagus banget bro. Yang cukup bagus itu ada 7 poin yang disampaikan. Cuman, cuman setelah saya cari lagi postingannya udah nggak ada bro ya. Apakah kalian melihat postingan yang dikeluarkan oleh Pi Network? Ya kan, kalau kalian melihat pasti tahulah tentang proses KYC ini. Ada salah satu komentar yang cukup menarik. Jadi mereka itu menanyakan di mana 100 apps yang mereka janjikan gitu kan. Di mana perkembangan-perkembangannya? Apakah kita memang nggak akan bisa ya kan listing ke banyak bursa lagi gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus banget ya bro ya. Sayang sekali saya cari udah nggak ada. Oke. Selain itu bro, kalau kita lihat ya, jika status KYC Anda di aplikasi KYC ditampilkan sebagai KYC lulus, namun aplikasi penambangan Anda tidak menunjukkannya, gunakan tombol. Ya intinya ini adalah KYC. Meskipun udah ada migrasi KYC, tapi kan sistem KYC-nya itu belum apa ya, belum sempurna gitu bro ya. Nah, jadi salah satu pertanyaan yang cukup menarik bagi saya adalah tentang KYB-nya, bro ya. Jadi KYB tersebut, mereka mengatakan kapan KYB itu akan apa ya? Akan diluluskan lah kurang lebih seperti itu karena banyak apps yang udah menunggu untuk proses lulusnya KYB gitu kan. Nah, kalau KYB ini apps itu diluluskan maka akan banyak lah ya apps yang berada di jaringan Pi Network ya kan. Terus yang berikutnya adalah tentang kita belum masuk dalam dunia dari desentralisasi gitu ya. Intinya pertanyaan-pertanyaan yang cukup menarik sayangnya udah nggak ada sih bro ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya adalah kenapa harga Pi Network itu Pi turun ya, terus turun gitu bro ya. Jadi kita akan berbicara secara fakta dan data. Jadi harga dari Pi Network itu adalah turun ya sekitar 3,5%, market cap juga turun ya 2,95% dalam 24 jam terakhir. Oke, memang harga Pi Network itu cenderung mengalami penurunan. Nah, di sini kalau kita lihat statistik harga saat ini kan di kepala 5 lah intinya ya kan, di kepala 5 something.
trading dalam 24 jam terakhir. Jadi market cap juga turun, total supply 100 miliar, circulating supply di area 7,45 miliar pi. Nah, sentimen komunitas sebenarnya dari sentimen komunitas itu masih sangat bullish ya terhadap Pi Network, Bro. Yaitu sekitar 88% pengguna itu masih sangat bullish atau positif lah terhadap Pi Network. Nah, terus penyebab utama penurunan harga daripada Pi yaitu kekacauan daripada si migrasi. Oke, menjelang pembaruan besar yaitu Pi Today yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 28 Juni 2025, jaringan Pi dihadapkan pada berbagai masalah teknis serius. Banyak pengguna mengeluh kegagalan proses verifikasi atau KYC yang menyebabkan mereka tidak bisa migrasi dompet mereka ke jaringan utama, Bro. Ini adalah salah satu case yang cukup krusial juga, makanya postingan daripada Pi itu dihapus lagi, Bro. Setelah banyak pertanyaan, setelah banyak mungkin ya kekacauan di dalam kolom komentar gitu kan, dihapus lagi. Nah, terus di sini selain itu gangguan pada sistem autentikasi dua faktor atau 2FI-nya, Bro ya, dan hilangnya saldo secara tiba-tiba turut menguras kepercayaan komunitas. Akibatnya kekacauan ini, gelombang aksi jual mulai terjadi. Tercatat lebih dari 345 juta koin Pi itu terjual, Bro, atau ya bisa dikatakan masuk dalam pasar exchange gitu ya, Bro ya. Nah, terjadi ledakan supply. Nah, ini langsung di up oleh Mon Jeff ya teman-teman ya. Nah, ini Mon Jeff teman-teman, dimana dia nge-tweet nih, satu-satunya hal yang konsisten tentang Pi adalah meningkatnya jumlah koin di bursa. Oke, jumlah sekarang mencapai di area 347,6 juta Pi. Jumlahnya meningkat setiap hari. Oke, kalau kita berbicara jumlah yang meningkat setiap hari, memang karena ada unlock token juga dan mungkin dibarengin dengan ya kekhawatiran daripada komunitas Pi dengan kegaduhan terjadi migrasi atau KYC tersebut ya, Bro ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari data overview-nya ini, Bro, dari check balance itu ada di OKX ya, sebesar 28,8 miliar. Oke, di Bitget itu ada 118,7 juta ya, Bro. Ini juta. Iya, sorry. Dari OKX itu 28,8 juta ya, 28,8 juta, dan di Bitget itu sekitar 118,7 juta ya. Oke. Dan di luar faktor Chinese, tekanan jual juga ya, tekanan jual juga datang dari sisi tokenomic. Pada Juni ini saja dijadwalkan akan terjadi unlock token senilai 215 juta, Bro. Ini kalau mindsetnya tim Pi Network itu nggak diubah tentang mekanisme unlock tokennya, Bro ya, Pi Network itu bisa naik, cuman waktunya panjang kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini pasti waktunya panjang, Bro. Tim itu harus bisa memanfaatkan komunitas sebenarnya. Oke, saya memiliki komunitas yang cukup kuat nih ya. Bagaimana komunitas saya itu biar percaya sama saya? Oke lah, mekanisme unlocknya kita ubah. Yang tadinya setiap hari unlock kita langsung setting ulang, mungkin di 2 tahun sekali atau di 5 tahun sekali atau di setahun sekali gitu. Kalau diubah seperti itu, Bro, tidak menutup kemungkinan Pi Network itu akan cepet banget untuk recovernya, mengingat komunitasnya yang cukup kuat dan 83% itu masih positif terhadap Pi Network loh ya. Kita bicara sesuai fakta. Kalau kalian ingin lihat data dan faktanya, kalian bisa masuk ke Pi Scan-nya untuk melihat, oh iya ternyata unlock tiap hari ada gitu loh ya, Bro ya. Jadi sini penurunan harga daripada Pi Network saat ini merupakan cerminan dari kombinasi faktor negatif, mulai dari kekacauan migrasi, tekanan pasokan token yang beredar ya atau besar, hingga melemahnya struktur teknikal zona harga yaitu di area 52, 55 kini menjadi area support penting yang harus dijaga untuk menghindari penurunan lebih dalam lagi gitu ya. Pertanyaan yang sekarang adalah apakah upgrade Pi Today nanti akan mampu gitu kan menyelesaikan masalah teknis dan memulihkan kepercayaan pasar, atau justru tekanan dari unlock token yang berkelanjutan akan terus menekan harga Pi ke titik yang lebih rendah gitu ya. Oke, semoga saja nanti pada tanggal 28 Pi Network itu bisa recover ya. Saya mau wanti-wanti teman-teman, kalau nanti recover kalian bisa ambil momentum aja ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.